Top FM. More music variety. Top. This is the one. Ya, baik temannya masih bersama Bayu Ahmad di spesial program podcast Radio Talk Show untuk malam hari ini. Ya, dan malam hari ini berkuliah untuk tema kita itu perkuliahan karyawan. Yang artinya temannya, ya ini kalau ibarat kata menyelam sambil minum air susu, betul ya gitu ya Mas Habib ya? Iya betul. Oh, keren ya. Jadi bekerja tapi sambil mencari ilmu, dan ilmu ini tentu nanti bisa dimanfaatkan, karena ibarat kata kalau ilmu ini ibarat kalau zaman dulu ini suatu saat ilmu ini akan bermanfaat, kapanpun waktunya pasti akan bermanfaat. Dan ini untuk malam hari ini Mas Afifi yang saat ini juga sambil berkarir. Ya, Mas Afifi, ini untuk malam hari ini kan sudah jadi karyawan. Iya Pak. Ya, dan juga sambil kuliah. Ini ngatur waktunya seperti apa gitu? Untuk ngatur waktunya sih untuk perkuliahan sih sangat fleksibel ya Pak. Kalau untuk pekerja kan dari pagi sampai sore, nanti pulang kerja baru Kerjanya masuk sampai kuliah. masuk jam berapa kerjanya? Untuk kerja masuk jam 7:30, nanti selesai pukul 3:30. 3:30. Iya. Itu setiap hari. Iya, Maksudnya setiap hari. artinya nggak kena shift dan apa gitu? Enggak. Setiap hari seperti itu, Pak. Begitu ya. Jadi ini memang jadi waktunya tidak bisa berubah gitu ya. Iya. Sedangkan untuk kuliah jam berapa? Kalau untuk kuliah itu dimulai pukul 16.10, nanti sampai dengan 21.40 sekitar itu. Berarti habis pulang kerja langsung masuk gitu. Langsung iya. Tapi nggak setiap hari kan? Untuk sementara ini 1 minggu itu 4 hari. Empat kali pertemuan Iya. untuk kelas karyawan Kelas itu. karyawan iya. Untuk masa pandemi juga sama atau mungkin ada perubahan? Kalau saat pandemi sih ini sistemnya daring kayak gitu. Oh, Pak. masih daring. Iya. Tapi tetap sama 4 kali pertemuan. Iya, 1 minggu 4 hari. Oke. Kalau Mbak Sinta, Mbak Sinta, Mbak Nisha, Iya Pak. ya kecil lagi kan? Suaranya kecil. Oh iya Pak. Nervous ya? Nggak usah nervous gitu ya. Ya, kalau Mbak Nisa sendiri gimana cara ngatur waktunya gitu? Apa mungkin memang karena memang Mbak Nisa sendiri banyak waktu luang sehingga nggak begitu susah gitu? Ya kalau bagi saya sendiri sih banyak waktu luang ya Pak, karena bantu orang tua kan paling pagi pagi sampai jam 12. Nah, setelah itu kan bisa buat belajar ataupun ngerjain tugas gitu. Oh, jadi memang lebih banyak waktu, jadi nggak ada kendala ya? Iya. Ya, kemudian ini memang Mbak Nisa pengen jadi guru apa atau gimana? Kok ambil jurusan PGSD? Ceritanya gimana gitu? Ceritanya tuh kayak gini, pas aku daftar itu inginnya ambil jurusan manajemen. Terus ibu saya tuh bilang aku tuh ingin punya anak yang jadi guru gitu. Akhirnya ya udah deh aku Manut. jurusan guru, iya kayak gitu. Kalau Mas Afifi ceritanya gimana? Kan sudah karyawan, ya kan? Iya. Sudah jadi karyawan, kok ambilnya PGSD nggak kayak tadi Mbak Nisa kan tadi pengennya manajemen atau apa gitu loh. Apa mungkin kerjaannya memang ada sinkro atau agak ada hubungannya atau gimana? Enggak ada. Nggak ada? Kalau sama kerjaan enggak ada. Sama sekali nggak ada hubungannya? Enggak ada. Oh, kenapa ambil PGSD? Ceritanya gimana? Ceritanya sih dulu saya coba buka-buka online kayak gitu ya Pak. Saya lihat-lihat program studi di Universitas Peradaban kayak gitu. Terus saya lihat-lihat, oh saya lebih tertarik ke pendidikan kayak gitu Pak. Melihat pendidikan saya lebih tertarik, oh saya mending ngambil pendidikan guru sekolah dasar kayak gitu Pak. Sampai juga suka dengan kayak anak-anak kecil kayak gitu Pak. Ya ngambil pendidikan guru sekolah dasar kayak gitu aja Pak. Kok ke bawah-bawahan atau gimana? Atau mungkin basicnya dulu pengen cita-cita pengen jadi guru atau gimana? Iya, memang. Pengen jadi guru. Iya, gitu. dulunya seperti itu Pak. Tapi sambil kerja dulu gitu ya. Iya Pak. Oke, ya. Kemudian nanti berarti setelah lulus nanti pengennya jadi guru. Pengennya tetap iya Pak. Cuma nanti ya alam Pak nanti. Ya. Cuman kan karena Mas Afifi kan sekarang ambil BGSD tentunya Iya, kan Pak. berarti kan mau nggak mau kan harus disinkronkan dengan
hasil ijazahnya gitu, sarjananya gitu kan. Iya Pak. Berarti nanti rencananya kalau sudah jadi sarjana ngelamar mungkinnya cari mengajar lah gitu. Iya Pak, tentunya Jadi Pak. guru. Iya Pak. Oke, kalau Mbak Nisa juga sama. Nanti berarti pengen jadi setelah mengajar atau mungkin kebalikannya dari Mas Afif. Saya lihat kalau ini kebalikan balik-balik ini gitu loh. Saya kebalik-balik. Saya tahu mungkin karena Mbak Nisa ini sudah biasa aktivitas dagang gitu ya. Nah, otomatis kan memang pengen di manajemennya gitu, ekonominya. Nah, tapi karena orang tua terus jadi PGSD. Nah, ini nggak kebalik-balik, jadi kebalik nanti atau gimana? Enggak Pak, awal mah iya sempet agak Jadi bisnismen gitu. Iya, tapi setelah dijalani asik juga sih gitu. Itu juga ada rasa penasaran tersendiri gitu. Ingin tahu gitu. Penasarannya apa? Penasarannya kayak gini kan, kita lihat tenaga pendidik itu kan kalau ngajar anak-anak itu kayaknya sabar gitu. Kadang ada suatu hal yang menantang tersendiri gitu. Jadi apa sih gitu loh Pak. Jadi saya ambil jurusan PGSD juga, jadi saya menikmati juga, terus tertarik juga sih. Oke, ya. Kemudian untuk berarti nanti setelah lulus nanti apa mungkin nanti ini kayaknya saya lihat ini berdua ini kebalik ini. Jadi Mbak Nisa di Mas Afifi, Mas Afifi di Mbak Nisa gitu loh ya. Jadi iya bener kayaknya ini posisinya posisi Sakarang gitu loh ya. Jadi apa mungkin nanti walaupun jadi guru tetap jadi bisnismen gitu. Wah keren itu. Iya Pak. Iya. Baik, masih di 95.1 dan juga masih bersama Bayu Ahmad di podcast Radio Talk Show untuk malam hari ini. Dan ya Mas Afifi untuk kuliah ceritain aja deh untuk malam hari ini suasana kuliah jurusan PGSD di Universitas Peradaban khususnya yang dari jurusan kelas karyawan itu seperti apa sih? Untuk ceritanya Pak, untuk kelas karyawan tersendiri untuk saat ini baru ada yang semester 5. Oh berarti angkatan pertama? Iya, untuk yang kelas karyawan. Oh keren ya. Kemudian yang angkatan baru ini insya Allah ada lagi Pak, nanti angkatan baru lagi. Kemudian untuk mahasiswa sendiri sih tentunya lebih banyak mahasiswa yang reguler ya Pak, Ya, karena untuk kelas karyawan itu rata-rata kan sudah bekerja semua, baik udah yang ngajar kayak gitu Pak, ataupun di karyawan swasta kayak gitu Pak. Ya, kemudian Mbak Nisa ini bisa ceritain aja kuliah di Universitas Peradaban ini untuk kelas karyawan seperti apa gitu. Cerita aja gitu, suasana gitu. Ya mungkin asik ya Pak, asik terutama untuk kuliah kelas karyawan itu tentunya dari umur aja, dilihat dari umur ya Pak. Nanti ada yang baru umur 19 tahun, udah ada yang umur 25. Jadinya umurnya agak jauh, nanti bisa sharing-sharing kayak gitu Pak, sharing-sharing ilmu gitu Pak. Oh memang berarti memang di kelas karyawan ini memang nggak fresh semua gitu ya? Iya. Kalau Mbak Nisa kayaknya fresh ya? Atau Fresh Pak. iya berarti dari lulus SMA tahun ini berarti? Tahun 2018. Oh 2018. Oh 2018 jadi sudah sekitar 2 tahunan ya? Iya. Ya 2 tahun. Iya 2 tahun. Iya 2 tahun masuk ya? Iya Mas baru masuk gitu. Iya. Kemudian kalau Mbak Afifi masuk Saya lulusan tahun 2017. 2017 Iya. masuk kuliah 2018. 18 1 tahun juga. Iya 1 tahun. 1 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Iya. 2 tahun baru masuk kuliah. Iya Pak. Tapi teman-teman juga banyak yang senior ada yang usia saya kayak saya nggak yang 24 gitu. Ada Pak. 24 tuh. Saya kan 24 usianya. Ada sih Pak, ada yang 24, ada yang kebalik tapi. Sudah ada yang berkeluarga kayak gitu juga udah ada Pak. Ada. Iya Pak. Oh, tadi jadi seru ya bisa mengimbangi antara yang biasa tapi yang muda memang jadi penonton. Kamu aja yang maju, kamu yang maju. Iya, Sama Pak Win, kamu yang maju gitu ya. Kayak gitu ya Pak Win. Iya Pak. Oke, mudah-mudahan untuk malam hari ini Pak Winnya lagi monitor nggak ya?
Kayaknya iya Pak. Monitor, Iya, Pak pasti, Win. Pak. Oke, Pak Win kayaknya WA, tapi WA saya lagi off Pak, jadi nggak bisa WA saya lagi agak error, jadi nggak bisa. Mohon maaf Pak Win, barangkali nanti menghubungi saya Japri nggak bisa gitu ya, karena malam hari ini saya lagi no connection gitu. Lagi no connection dengan HP gitu ya. Oke deh, masih untuk temannya dan masih bersama Mas Nur Afifi, mahasiswa Universitas PGSD Universitas Peradaban Bumiayu, dan juga Mbak Isa Tunisha. Ini juga masih sama, yaitu mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu jurusan PGSD untuk malam hari ini khusus dari kelas karyawan. Jadi untuk malam hari ini ya masih kita akan lanjutkan untuk bincang-bincang kita bersama teman-teman kita dari Universitas Peradaban Bumiayu. Jadi untuk Top Mania ini jangan kemana-mana, karena selepas ini kita akan hadir kembali untuk menemani Top Mania. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia. This is the life. Ya, baik teman, ya masih di 95.1 Inspirasi kita semua, dan masih bersama Bayu Ahmad di spesial program podcast radio talk show untuk malam hari ini. Yang mana untuk malam hari ini ada Mas Nur Afifi dari mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu jurusan PGSD, dan juga Mbak Iza Tunisha. Ini juga mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu jurusan PGSD, sama untuk kelas karyawan untuk malam hari ini. Ya, Mas Afifi dan juga Mbak Nisa, mungkinkah gitu ya. Mungkinkah ini Kayak lagu ya Pak. Iya, kayak lagu. Ya, mungkinkah dibeda-bedain nggak sih kuliah di Universitas Peradaban Bumiayu antara, mungkin ya ini makanya ceritain aja, antara mahasiswa reguler sama mahasiswa karyawan, kelas karyawan gitu. Mungkin kamu tak kelas karyawan atau gimana? Enggak sih Pak. Enggak. Untuk kayak jam mata kuliah kayak gitu ya Pak, tetap sama satu SKS itu 50 menit kayak gitu Pak, sama dengan reguler juga kayak gitu Pak. Untuk jumlah SKS-nya juga sama nanti Pak, dan juga mata kuliahnya juga sama Pak. Nanti dibedain, dipotong sama Pak Win gitu. Ya barangkali dipotong sama Pak Win, Mas Win gitu ya. Ya Mas Win, potong kamu kelas karyawan, dipotong nih satu SKS gitu. Ya, kemudian Mbak Nisa, perasaan gimana kuliah di Universitas Peradaban Bumiayu? Senang ya Pak, Hmm. dan bangga tersendiri gitu. Karena dari biaya kuliah juga sangat maksudnya bisa diansur gitu. Jadi tidak memberatkan sekali bagi kita ataupun mahasiswa gitu kalau yang mau kuliah gitu. Terus kalau misalkan kerja juga jam kuliahnya juga itu kan Fleksibel gitu ya? fleksibel, jadi nggak bentrok sama jam kerja maupun jam kuliah kayak gitu Pak. Oh, gini bisa nggak Mas, sampai misalkan ini ya, saya dilala lembur gitu ya, saya jamnya harus lembur gitu. Ini bisa, Pak Win, ini jam saya lembur ini, bisa nggak diundur jam kuliah, bisa nggak kayak gitu? Sebenarnya itu tergantung kebijakan dosen juga, tapi kan ada kesepakatan dan juga ketentuan minimal hadir kayak gitu. Jadi harus kuotanya harus quorum gitu. Iya. Atau mungkin kalau nggak quorum memang nggak diajar atau gimana? Kalau semisal enggak sih Pak. Kalau misal kayak PGSD nanti ada berapa mahasiswa yang hadir misal setengahnya, ya tetap masuk kayak gitu Pak. Tetap ada perkuliahan kayak gitu. Kayak gitu. Berarti memang harus kompak gitu ya untuk kelas karyawan ini ya. Iya Pak. Antar teman gitu. Iya Pak. Saling komunikasinya harus aktif, intens gitu ya. Iya Pak. Oh iya, wis luar biasa. Jadi tidak ada ya, enggak dari mahasiswa yang lain dari kelas reguler mungkin ada nggak perbedaan? Kamu kelas karyawan nih, ada nggak kayak gitu? Enggak ada Pak. Enggak ada Pak. Serius? Enggak ada Pak. Ya kita sama-sama mahasiswa Universitas Peradaban kayak gitu Pak. Tapi kan biasanya kan kalau yang reguler itu kan muda-muda semua gitu ya. Iya Pak, rata-rata Pak. Rata-rata ya. Rata-rata. Tapi kelas karyawan juga rata-rata juga masih muda, banyak yang fresh juga masih lumayan banyak. Ada berapa orang berarti satu kelas ini untuk Mas Afif? Kalau PGSD saat ini tinggal 9 Pak. 9? Iya. Itu yang kelas karyawan? Iya, yang PGSD. Paling muda ini Mbak Nisa? Iya Pak. Iya, Iya, paling muda. Wah,
biasanya kalau paling muda jadi goncekan gitu. Iya. Ya, kemudian emang biaya kuliah di Universitas Peradaban untuk kelas karyawan bisa dicicil seperti apa maksudnya ini, Mas? Kalau untuk biaya perkuliahan ya, Pak. Perkuliahan. Untuk biaya perkuliahan di Universitas Peradaban sendiri bisa dicicil per bulan kayak gitu, Pak. Jadinya nggak satu semester langsung harus lunas banyak kayak gitu, Pak. Jadi bisa dicicil per bulan segini kayak gitu, Pak. Jadinya meringankan, apalagi kalau kelas karyawan ya, Pak, nanti dibagi-bagi kayak gitu, Pak. Bisa nawar nggak sama Pak Win gitu. Mas Win, ini gajian saya hari ini kepotong banyak kasbon gitu. Jadi bayar semesternya nunggak, bisa nggak kayak gitu? Ya sebisanya sih tetap harus per bulan kayak gitu, Pak. Iya, Pak. Oh gitu ya. Berarti per bulan Mas Afif bayar gitu. Iya, Pak. Habis gajian gitu. Iya, Pak. Wah, keren ya, bisa mengatur sendiri ya. Iya, harus. Ya, gitu, kemudian ini untuk staf pengajarnya gimana? Enak-enak nggak di Universitas Peradaban, khusus di PGSD? Enak-enak, Pak. Itu juga staf pengajar di Universitas Peradaban itu rata-rata sudah S2, terus ada yang sedang mengampu S3 juga. Mas Win enak nggak kalau ngajar? Enak, Pak. Orangnya lucu. Enaknya lucu. Oh, Iya. serius? Serius. Oke deh, nanti saya rekomendasikan dapat nilai A ya. Iya, siap, Pak. Mas Win, ini Mas Abibi sama Mbak Nisa harus dapat nilai A nih, khusus belajar mata kuliahnya Mas Win ya. Iya, ini sudah jadi delegasi malam hari ini, berani hadir. Yang lainnya nggak berani hadir ya? Iya. Ceritanya gimana ini bisa dirimu yang hadir berdua? Pasti jadi goncekan nih, pasti nih. Ceritain dong. Enggak, tadinya kan tadi pagi Pak Queen chat WA Mas Afif, nanti sibuk nggak kayak gitu, Pak. Terus gimana, Pak, kayak gitu. Nanti kalau ngisi talkshow bisa nggak kayak gitu. Jam berapa ya, Pak, gitu. Nanti jam 7 malam kayak gitu, Pak. Oh, insya Allah bisa kayak gitu, Pak. Nanti Pak Queennya bilang, ya nanti ngajak teman kayak gitu, Pak. Oh, ngajaknya cewek sih? Biar agak beda gitu, Oh, Pak. beda. Kamunya nggak ngomong, Mbak Win, dapatnya apa nanti kalau nggak saya yang naik, kayak saya yang talkshow, dapat saya kasih hadiah nilai apa gitu? Enggak ngomong kayak gitu enggak? Enggak ya, enggak berani. Ya udah, saya nanti saya Nggak berani, Pak. nggak berani. Ini saya sampaikan aja, ini barangkali Mas Winnya monitor. Ya, Mas Win kan kebetulan tinggal dekat sini juga gitu loh. Jadi masih dekat-dekat warga Paguyangan juga. Ya, kemudian untuk suka dukanya gimana sih untuk mahasiswa kelas karyawan ini? Kalau untuk sukanya dulu ya, Pak. Ya, sukanya dulu dong. Kalau untuk sukanya sih yang pertama kita dapat dua-duanya, Pak. Ya. Kita kerja, kita dapat uang, dan juga kita kuliah kita dapat ilmu kayak gitu, Pak. Terus juga otomatis secara teman kan juga nanti bertambah relasinya kayak gitu, Pak. Sukanya, Pak, kayak gitu. Kalau dukanya sih mungkin kalau pas tuh kerjaan banyak, ada tugas kayak gitu, Pak. Nanti harus pintar-pintar bagi waktu kayak gitu, Pak. Kalau Manisa, cerita dong. Sama, Pak, kayak gitu, kayak Sama apanya? kayak Mas Makan. Abi bilang gitu. Iya, Maksudnya, gimana? kuliah juga dapat ilmu juga, dapat teman banyak juga. Kalau kerja ya dapat penghasilan gitu. Mungkin di pekerjaan capek, tapi giliran berangkat kuliah lihat teman, ih seneng, terus capeknya hilang kayak gitu. Ketemu pacar mungkin senengnya. Jadi seneng ya. Ya, jadi semangat. Kalau Mas Apip ini biasanya ke bawah nggak sih permasalahan di kerjaan, kemudian dengan mata kuliah gitu? Biasanya nggak terbentur, nggak jadi masalah nggak? Nanti saya kan dulu pernah juga kelas kayak gitu. Jadi wah, pas lagi ribet gitu, wah boro-boro mikir gitu. Gimana ini cara biar bisa membeda atau memisahkan antara pelajaran dan juga pekerjaan? Kalau dari saya, bagi tip gitu. oh iya, Pak. Kalau dari saya sih, kalau semisal kita di kampus kayak gitu ya, pas sedang kuliahan, nanti kita fokus ke pelajaran, kita asik, kita nikmati aja gitu, Pak. Nanti secara tidak langsung nanti kita akan lebih fokus belajar. Ya nanti nggak ke bawah dari kerjaan kayak gitu, Pak. Kalau Mbak Nisa? Kalau aku sendiri ya
pribadi ya Pak, kalau misalkan di kuliah pas mata pelajaran ya harus fokus. Tapi kalau misalkan ada tugas gitu ya harus langsung dikerjakan supaya nggak bentrok sama pekerjaan gitu. Kalau Mas Afif, kalau ada tugas kayak gitu, ini ngerjainnya jam berapa? Kan kerja jam 8, setengah 8 sampai jam 4. Setengah 4. Setengah 4. Iya Pak. Nah, masuk kuliah Jam 4. jam 4 sampai jam Setengah 10. setengah 10 malam. Wow, kan tidurnya berapa jam berarti? Iya, misal ngerjain tugas sampai jam 11 kayak gitu Pak. Nanti bisa dilanjut nanti habis subuh kayak gitu Pak. Kalau enggak nanti kan 1 minggu kan ada 4 hari pertemuan. Nanti sisanya 3 sorenya hari. buat ngerjain tugas kayak gitu Pak. Gitu ya. Iya. Ya udah deh, luar biasa deh. Kemudian dulu daftarnya caranya gimana ini caranya? Untuk Dapat brosur atau memang waktu pas pembukaan pertama ini ada promosi khusus atau seperti apa? kalau saya dulu lewat internet Pak. Oh, lewat web ini Pak. Lewat alamat web www.peradaban.ac.id. Nanti saya buka situs itu, nanti di situ ada ada pilihan, ada kelas kejuruan ataupun kelas reguler kayak gitu Pak. Dulu saya baca-baca dulu sekilas tentang Universitas Peradaban kayak gitu Pak. Kalau Mbak Nisha dulu Kalau saya sendiri datang diantar orang tua atau gimana? datang sendiri Pak, langsung ke kampusnya, kan berhubung rumah sama kampus kan deket juga jaraknya, jadi langsung ke kampus. Oh, langsung ya. Iya. Oke deh, masih di Radio Podcast untuk malam hari ini dan juga masih bersama Mas Afifi dan juga Mbak Isatunisha untuk malam hari ini mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu kelas karyawan yang malam hari ini memang mereka ini orang-orang luar biasa, punya semangat tinggi dalam ilmu pendidikan dan tentunya nanti mudah-mudahan ilmunya nanti sudah bermanfaat karena untuk saat ini sudah semester 5 ya. Iya betul. Semester 5 berarti sekarang nggarap apa sampai mata kuliah sudah berapa SKS? Sekitar Berapa? Ingat nggak? Mudahan bisa kelar tepat Iya, Pak. waktu. Amin, Baik, Pak. Top Mania masih kita akan lanjutkan untuk bincang-bincang kita malam hari ini dan tentunya masih bersama teman-teman kita ada Mas Nur Afifi dari mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu. Ya, untuk malam hari ini tema kita adalah penguliahan kelas karyawan, namun kita sejenak untuk break beberapa pariwara yang akan lewat terlebih dahulu untuk malam hari ini. This is the night. Ya, baik teman yang masih bersama Bayu Ahmad untuk malam hari ini masih di spesial program podcast Radio Potokso untuk malam hari ini. Ya, dan masih bersama Mas Nur Afifi dan juga Mbak Izatunisha, mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu jurusan PGSD untuk malam hari ini yang menjadi salah satu tamu saya. Dan untuk tema kita adalah karena mereka teman-teman dari kelas karyawan tentu Mas Afifi ini mungkin nggak untuk pihak perusahaan tahu Mas Afifi sedang kuliah atau mungkin ada dari justru disuruh belum kuliah izin dulu kayak gitu Pak. Iya. Susah nggak izinnya kalau kayak gitu? Enggak Pak. Terus kan nggak linear tuh. Iya Pak. Untuk antara kerjaan sama jurusan yang Mas Afifi ambil ini dari perusahaan nggak komplain gitu? Enggak Pak. Enggak Pak. Gimana ceritanya bisa? Iya kan dulu awalnya mau ngambil yang jurusan linear kayak gitu Pak, tapi jauh di Purwokerto waktunya nggak cukup kayak gitu Pak. Oh, adanya di Universitas Peradaban kayak gitu. Yaudah ngambil di Universitas Peradaban. Terus saya izin ke perusahaan kayak gitu Pak. Oh boleh gitu Pak. Dapat beasiswa nggak dari perusahaannya? Enggak Pak. Oh berarti Mandiri. Mandiri ya? Iya Pak. Kalau Mbak Nisha? Kalau aku sendiri udah niat dari hati ya, maksudnya Masuk kelas karyawan gitu? Iya, maunya di masa peradaban aja. Kok kenapa ambil kelas karyawan waktu itu? Kelas karyawan karena pas itu kan saya lulus, terus saya kan kerja gitu kan buat bantu ibu bapak juga. Kalau misalkan karena emang saya itu maksudnya dari hati itu aku mah ingin kuliah kayak gitu, tapi gitu. kalau membebankan orang tua kan kayaknya Nggak gimana mau gitu. gitu. Jadinya aku
sambil kerja aja. Terus pas aku dengar katanya Universitas Peradaban itu buka jalur Kelas karyawan. buka kelas karyawan. Terus akhirnya yaudah aku daftar di situ aja. Kemudian ini Mbak Nisa kan sambil kerja gitu ya. Untuk lama studinya mau dibikin berapa lama? Mungkin 3 tahun, nggak 3 tahun nggak mungkin gitu ya. 4 tahun harus sesuai reguler atau mungkin akan dipanjangkan atau seperti apa? Ya sesuai dengan situnya ya Pak, maksudnya kan standar S1 kan 4 4 tahun tahun, gitu. Jadi ya saya usahakan 4 tahun Tahun. sudah. Walaupun selesai. sambil bekerja gitu. Iya Pak. Oh, semangat ya, berarti luar biasa. Mas Afifi juga sama. Iya. Pengennya malah 4 tahun kurang gitu, Oh, Pak. 3 tahun setengah gitu. Iya, Pak, kalau bisa, Pak. Oh, keren. Kelas karyawan 3 lulus 3 tahun setengah. Wus, mantap. Saya 10 tahun baru lulus. Oke, kemudian untuk keunggulan di PGSD apa sih? Kok bisa sampai begitu menggebu-gebunya ambil jurusan PGSD kayak Mas Nur Afifi meskipun nggak linear gitu, dan Mbak Nisa juga. Ya sebenarnya untuk keunggulan kelas karyawan aja ya Pak. Untuk kelas karyawan, jadi nggak ada perbedaan antara kelas reguler maupun kelas karyawan, baik dari ijazah, kemudian dari hak akademik itu sama kita tetap setara kayak gitu Pak. Kemudian guru mohon maaf, dari dosen itu dari dosen-dosen yang profesional kayak gitu Pak. Kemudian waktunya juga fleksibel kayak gitu Pak. Oke ya, kemudian ini statement terakhir karena nggak terasa ya, hampir 1 jam, sudah lewat 1 jam ya. Untuk statement terakhir, mungkin ceritain aja wis kesan dan pesan, suka dukanya udah, pesan dan kesan aja deh untuk Mbak Nisa dan juga Mas Afifi kuliah di Universitas Peradaban Bumiayu untuk jurusan PGSD. Oh baik, untuk kesan dan pesan saya buat adik-adik yang baru lulus maupun baru kelas 3 kayak gini ya Pak, jangan ragu lagi, di Universitas Peradaban kuliahnya deket, biaya juga terjangkau kayak gitu, bisa dicicil per bulan kayak gitu. Dimana lagi coba kalau nggak di Universitas Peradaban kayak gitu ya Pak. Jangan ragu lagi, bisa daftarnya mudah, bisa online maupun bisa langsung datang ke kampus kayak gitu Pak. Sampai tanggal berapa? Untuk saat ini udah memasuki gelombang ketiga Pak. Oh terakhir ya? Iya Pak. Ya, pesan dan pesan untuk Mbak Nisa terakhir. Pesan dan kesan. Kesannya apa? Ketemu pacar di situ atau gimana? Mungkin ya Pak. Enggak Pak, kesan dan pesan saya itu pendidikan itu penting ya Pak. Betul. Jadi sesulit apapun itu, bisa terkendala oleh ekonomi ataupun apa, itu kita harus berusaha untuk mencapai suatu cita-cita gitu ya Pak. Jadi meraih mimpi itu kan butuh proses dan kerja Perjuangan. keras, terus berjuang juga. Jadi selalu semangat gitu aja Pak. Oke, terima kasih Glenn, luar biasa. Ya baik temannya, nggak terasa untuk malam hari ini jumpa kita di spesial podcast radio Talkshow untuk malam hari ini bersama Mas Nur Afifi dan juga Mbak Nisa Tunisha. Ya mudah-mudahan untuk malam hari ini walaupun dari kelas karyawan tapi punya semangat, motivasi, juang yang luar biasa. Ini patut ditiru untuk teman-teman yang lain yang kebetulan untuk malam hari ini cita-citanya sempat tertunda gitu ya. Tapi kalau berbicara Mbak Nisa dan Mbak Afif ini, mereka adalah orang-orang yang fresh gitu, jadi sangat luar biasa walaupun sambil bekerja. Kemudian malamnya untuk kuliah, ini satu hal yang sangat luar biasa dan patut diatungi jempol untuk perjuangan mereka. Mudah-mudahan nantinya ilmu-ilmunya bisa bermanfaat untuk bisa apalagi untuk Kabupaten Brebes sendiri untuk saat ini IPM-nya juga masih agak-agak lumayan
Jadi bisa mudah-mudahan nanti bisa mendongkrak pendidikan di Kabupaten Brebes akan lebih maju lagi. Kita harapkan, kita doakan untuk teman-teman kita yang masih kuliah, baik yang reguler maupun kelas karyawan di Universitas Peradaban Bumiayu, ya semoga sukses. Dan tentunya untuk teman ya semuanya ini bisa mencontoh dan juga menjadi toladan untuk Mas Nur Afifi dan juga Mbak Isatunisha ini atas segala perjuangan mereka, walaupun siangnya harus bekerja, kemudian habis kerja langsung harus kuliah, tentu menghadapi pelajaran-pelajaran ini nggak mudah. Ini tentu sulit dan juga butuh waktu, butuh perjuangan, butuh schedule waktu, dan juga butuh apalagi mereka juga harus membiayai sendiri untuk berkuliah. Ini tentu double, tiga permasalahan yang dihadapi. Betul ya Mas Afifi ya? Iya, Pak. Betul. Satu kerja, kemudian dua dia harus menghadapi mata kuliah. Yang ketiga ini harus membiayai pas jatuh semester harus bayar. Wah, ini juga ini menjadi satu semangat, tentunya ini patut dicontoh dan satu perjuangan yang luar biasa. Dan untuk Topmania semuanya jangan takut dengan kondisi apapun dan juga dengan keadaan apapun yang tentunya Topmania, kalau memang cita-cita Topmania ingin meraih gelar sarjana dan sempat tertunda, ini ada kesempatan di Universitas Peradaban Bumiayu yang sampai dengan saat ini juga masih membuka untuk pendaftaran calon-calon mahasiswa baru, baik yang reguler maupun yang kelas karyawan sampai dengan tanggal berapa? 30 ya Pak ya, kalau nggak salah. Iya, Pak. 30 ya. Sekitar itu, Pak. September ya, sampai dengan September. Iya. Jadi masih dibuka untuk Topmania untuk bisa mendaftarkan diri di Universitas Peradaban Bumiayu. Demikian Topmania, akhirnya Bayu Ahmad dan juga terima kasih Mbak Nisha untuk kehadirannya untuk malam hari ini, dan juga Mas Nur Afifi. Iya, sama-sama, Pak. Sukses ya Mas. Iya, amin, Pak. Oke, selalu berjuang keras untuk bisa meraih cita-cita dan juga mewujudkan impian. Dan juga Mbak Nisha, mudah-mudahan bisa mewujudkan impian orang tua, Amin. menjadi seorang guru yang tentunya nanti bisa digugu gitu ya. Dan teman ya, terima kasih untuk kebersamaannya, dan akhirnya saya Bayu Ahmad yang bertugas untuk malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Topmania untuk selalu bersama kami di 95.1 dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Ada rekan Dispa DJ selaku penanggung jawab dalam program ini juga mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia.